Assalamualaikum, halo semuanya. Anda kadang suka bingung gak sih harus melakukan apa saja agar tidak salah membeli tanah kafling? Nah, di kesempatan kali ini kami akan berbagi 4 tips cara membeli tanah kafling. Jadi simak terus videonya ya. Tips yang pertama, Anda bisa datang langsung ke lokasi tanah kafling yang mau dibeli. Kalau Anda sudah menemukan tanah kafling yang ingin dibeli, jangan langsung membayar harga tanahnya. Cobalah untuk datang langsung ke lokasi tanah kafling tersebut. Melakukan tips ini bisa membuat Anda melihat langsung kondisi tanah kafling tersebut. Ada beberapa hal yang mesti Anda perhatikan saat datang langsung ke lokasi tanah kafling. Pertama adalah lokasi tanah kafling itu sendiri, apakah strategis atau tidak. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah kategori tanahnya, apakah termasuk zona kuning atau hijau. Bila Anda ingin membeli tanah untuk rumah, pastikan berzona kuning. Tips ini bisa Anda lakukan sendiri atau Anda juga bisa mengajak rekan, agen, atau konsultan yang paham soal tanah kafling. Tips yang kedua, Anda bisa periksa surat-surat tanah kafling. Selain mengecek lokasi dan kontur tanah, Anda juga mesti memeriksa kelengkapan surat pada tanah kafling tersebut. Tanah kafling asli memiliki sejumlah surat. Beberapa di antaranya adalah sertifikat hak milik atau SHM dan hak guna bangunan atau HGB. Pastikan pula kalau tanah kafling tersebut bukanlah tanah sengketa. Pastikan pula sertifikat atau surat yang dimiliki tanah kafling telah terpecah. Tanah kafling asli dan bisa dipertanggungjawabkan biasanya berasal dari satu tanah yang utuh, namun telah dipecahkan ke dalam beberapa kafling. Tips yang ketiga, periksa luas dan batas pada tanah kafling. Banyak orang yang mendapatkan tanah kafling yang ukuran aslinya tak sesuai dengan yang tercantum di sertifikat. Agar Anda tidak mengalami nasib demikian, Anda harus melakukan pemeriksaan terhadap luas pada tanah kafling incaran Anda. Pastikan luas tanah kaflingnya sama dengan yang tertera di sertifikat. Periksa pula batas yang ada pada tanah kafling. Periksa batas yang ada pada tanah kafling sendiri bisa membantu Anda guna mengetahui luas pada tanah kafling. Untuk melakukan tips ini, Anda bisa meminta bantuan pihak kantor wilayah sekitar tanah kafling tersebut, terutama sekitar 10 hingga 100 hektar. Jika lebih dari itu, Anda mesti meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang tak jauh dari area tanah tersebut. Tips yang terakhir atau yang keempat, buatlah surat akad jual beli atau AJB. Kalau Anda sudah yakin terhadap tanah kafling tersebut, segera buat surat akad jual beli atau AJB. AJB sendiri bisa memuat tanah kafling tersebut menjadi milik Anda secara sah. Untuk membuat surat tersebut, Anda bisa meminta bantuan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. PPAT sendiri tak hanya membantu proses pembuatan AJB saja, tetapi juga membantu kalian guna melakukan balik nama sertifikat tanah ke BPN. Pengajuan balik nama sendiri wajib diserahkan ke BPN paling lambat 7 hari setelah perjanjian balik nama ditandatangani. Setelah itu, Anda akan disuruh menunggu selama 2 minggu, kemudian Anda akan mendapatkan sertifikat tanah dengan mengatasnamakan Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga tips tersebut bisa membantu Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.